Tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs itu adalah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan. SDGs memuat 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Selamat sore, nama saya Jentina Yulianti dan saya adalah koordinator dari Forum Keluarga Spesial Indonesia yang kita akan sebut Forkesi. Background saya memiliki latar belakang profesi yang unik. Saya bekerja sebagai guru, as a teacher, di sekolah menengah, and then saya menjadi dosen di sebuah lembaga swasta di Surabaya. Saya memiliki kerabat dengan anak autis yang membuat kami terdorong untuk menggali pengetahuan tentang gangguan perilaku dan penanganannya. Melalui proses belajar yang panjang, saya berhasil menamatkan RBT course dan kesempatan datang pada tahun 2003. Saya dan almarhum suami saya mendirikan Youth Shine Academy. Ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang saat ini sudah berganti nama menjadi Youth Shine Indonesia di Bali. Lembaga non-formal kami berfokus kepada pengembangan minat dan potensi anak-anak dengan special need, kebutuhan khusus, dan juga parenting. Halo, nama saya Cynthia, saya sering dipanggil Geta, dan saat ini usia saya hampir menginjak 20 tahun di bulan November. Saya juga di sini sebagai siswa, murid di sini, anak di YPK Bali, dan saat ini saya juga bekerja di salah satu stasiun radio di Denpasar. Saya memiliki kelemahan pada tulang punggung belakang dan juga di leher, juga pada tangan dan kaki. Jadi saya susah untuk pindah sendiri dari kursi roda ataupun ke tempat lainnya. Tapi untuk menggayung kursi roda saya sudah bisa mandiri. Kemudian untuk mandi saya masih dibantu dan juga berpakaian dibantu. Kemudian untuk buang air mungkin saya sudah bisa sendiri. Saya di radio sebagai penyiar dan saya menyiarkan dengan tema Kilas Pesona, yaitu menyiarkan tentang kecantikan dan juga kesehatan. Sebelum masuk YPK, Cynthia sama sekali nggak berani bersosialisasi dengan orang luar. Cynthia takut merasa dikucilkan dan lainnya. Cynthia setiap bertemu orang nggak pernah sama sekali nyapa ataupun senyum karena takut. Kemudian Cynthia juga tidak bisa duduk dan tidak bisa gayung kursi roda. Juga Cynthia belum bisa makan sendiri, belum bisa bicara seperti sekarang. Setelah di YPK Bali, banyak hal yang saya dapatin di sini. Mulai dari saya punya teman-teman yang menganggap saya sama. Saya bisa belajar komunikasi, belajar bermain musik. Juga di sini bisa terlatih karena bertemu orang banyak ya. Kemudian di sini saya jadi bisa lebih mandiri lagi, lebih berani bersosialisasi dengan orang luar. Kemudian lebih percaya diri. I'm Elsia. I'm the chairperson of this foundation. So this is a non-profit organization. So here we provide some rehabilitation, especially physiotherapy for the children who have the physical disabilities. And also here we have 4 programs in this foundation. First we have rehabilitation, and then second we have the informal education. The third we also have the mobile clinics, and the fourth we have the Bali Rumu program. This is the hearing impairment. YPK Bali is established since 2001. The founder are Mr. Purnawan Budi Setia and Dr. Jonathan Mulia. So YPK Bali and Forkesi are the partner.
Yeah, so we try to make some program, integrated program also, yeah, especially for the disability children. Our goal is to make them independent with their life, yeah, so they can be joined to the society. Forkesi adalah forum keluarga spesial Indonesia yang didirikan pada tanggal 28-29 Oktober 2011. Pada saat itu orang tua, guru, terapis, pemerhati hak-hak disabilitas, serta penyandang disabilitas berkumpul dalam rangka Kongres Orang Tua Istimewa Indonesia, kita sebut OASIS, pertama di Aula Kemendikbud dan di Gedung Budaya di Jakarta. Forkesi dibentuk untuk menampung suara orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia. Jadi alasan dibentuknya Forkesi adalah agar hak-hak anak kebutuhan khusus dapat terfasilitasi. Salah ya, lembaga penyiaran publik lokal Kota Denpasar. I will introduce myself. My name Ida Bagus Aditya Putra Pidada, but you can call me Aditya. And I am a people with disabilities since 15 gonna 16 years old. My eyes slowly cannot see. Start from high school. Similar with my wife, Padma. We are be a member of Pertuni in Denpasar. It's a blind organization in Bali. I'm so happy to helping in the Pertuni Bali to give a socialization and education for many people, especially in Bali, for the young Balinese generation about inclusion, about humanity and equality. If people give same opportunity, people with disabilities can doing anything, because people with disabilities have same opportunity from the God and universe to alive. Since 2018, I'm built my massage clinic, and I give name Bali Mahasadu Massage. It's make my massage clinic the only one massage clinic with professional blind therapists in Sanur, Bali. We must make innovation to make some product. It's like aromatherapy, Balinese rum oil, and red ginger powder. And on 2021, I can launching my first book. The title is Beri Aku Cakrawala. In English, it's mean Give Me the Horizon. I am following communication science, public speaking, to challenge myself. I want to transform myself, be a better person. And I'm thinking people with disabilities is a challenge for the God, for universe to me. Bicara tentang data, saya mulai dari data yang kami peroleh dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di tahun 2021 melaporkan bahwa 1 dari 270 orang didiagnosa Autism Spectrum Disorder. WHO memperkirakan prevalensi Autism Spectrum Disorder secara internasional itu mencapai 0,76%. Angka ini mewakili 16% populasi anak di seluruh dunia. CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit memperkirakan bahwa sekitar 1,68%, 1 dari 59 anak berusia 8 tahun di Amerika Serikat itu didiagnosa dengan Autism Spectrum Disorder. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memperkirakan saat ini terdapat 2,4 juta, 2.4 million people with autistic in Indonesia. Jadi pada tahun 2018 dengan pertumbuhan 500 kasus baru per tahun. BPS atau Survei Badan Pusat Statistik mengungkapkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia saat ini mencapai 22,5 juta, 22.5
5 million people in Indonesia on 2022. Itu adalah jumlah yang meningkat dari tahun 2021 yang tadinya sebesar 16,5 juta orang. Jadi bisa dibayangkan bahwa terjadi peningkatan setiap tahun. I'm Yenita. I'm the mother of 5 kids. So I have twin boys and I have 3 girls. I knew them when they have problem when they were 2 years old. At that time is 1993, I believe, and I brought them to Jakarta to getting information what happened with the twins. And at that time, the doctor said everything okay, nothing special, and then autism at that time is not very popular. And then 2004, when they graduate from the elementary school, we have opportunity to live abroad. We put them to the elementary school. Then when they went to the high school, the problems start. Well, my hobby is drawing digital art, and I also like to play old video games. My hobby, well, I love writing. You know, my daily activities is take my dog for a walk every morning, both of my dog, because I have 2 dogs at home that need to take for a walk. Sometimes make the bed, that's the one, after I wake up in the morning. My activity is actually more focused to taking care my twins, which is I never have enough time when I was working. So actually that's my goal. Favorite food are obviously from Asian country like Japan. I love Japanese food though because they're healthy actually. Oh, my favorite food is Japanese cuisine. Which countries do you wish to visit? Japan. Yeah, I want to see Japan. Is routine important to them? Yeah, we cannot switch the program. So let's say, okay, tomorrow we're going to the market, and then something happen, they cannot accept. I learned to draw looking at the tutorial online. How many languages do you understand? English, Japanese little bit. How did you learn Japanese? By using Google Translate. My dream and wishes, maybe in the future, I want to teach English in Japan. I would love to perfect my Japanese, so aku understand so aku watch movie in Japanese without looking at the subtitle. Visinya adalah Indonesia yang ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, dan misinya ada 8. Saya ingin sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai spiritual berkebutuhan khusus dan komunitasnya menjadi organisasi rujukan utama bagi semua orang tua berkebutuhan khusus dan komunitasnya, memperjuangkan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan haknya di masyarakat, menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan dan mengadopsi kebijakan terkait anak berkebutuhan khusus dan masyarakatnya, menjadi wadah penyalur aspirasi bagi orang tua anak berkebutuhan khusus dan masyarakatnya, menyatukan lembaga yang menangani anak berkebutuhan khusus, mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkebutuhan khusus dan komunitasnya, serta yang terakhir membangun pemahaman masyarakat untuk bersimpati dan berempati dengan kebutuhan khusus. That's all. Ini secara pribadi dan juga secara organisasi. Apa yang kami ingin lakukan? Kami ingin membantu penyandang disabilitas untuk diikutsertakan dalam kegiatan sosial. Kami ingin dengan melakukan ini publik bisa belajar bahwa penyandang disabilitas itu sama dengan orang lain dan ingin menjalin persahabatan. Bagi kami di Forkesi, melayani sesama atau umat manusia adalah pekerjaan terbaik dalam hidup. Shall we say in English that serving humanity is the best work of life? That's our motto. Kita jika diberikan peluang itu kita pasti bisa untuk menunjukkan bakat kita, karena kita ini sama semua.